Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ussalli wa ussallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hazakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberi segalanya kepada kita. Di antaranya Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa menjalankan ibadah saum yang kedua harinya pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang lagi menjalankan ibadah saum, baik itu anak-anak, orang tua dan semua kaum muslimin yang lagi menjalankan ibadah saum. Tema kali ini adalah bagaimana saumnya orang yang lagi dalam perjalanan, atau dalam bahasa Al-Quran orang dalam musafir. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka diberikan keringanan untuk berbuka puasa, dan wajiblah mengqadha atau mengganti berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada bulan setelah Ramadan. Artinya apa? Artinya kewajiban ini sungguh Allah memberikan rukhsah, artinya keringanan. Saudara-saudara sekalian, ibadah saum itu wajib. Tetapi kita harus tahu secara ilmu aturan main. Kalau dalam hadis Rasulullah, dirikanlah saum karena iman. Dilengkapi juga harus tahu ilmunya. Jadi ibadah itu dasarnya iman, lalu dilengkapi dengan ilmu, baru kita pengamalannya akan baik. Jadi iman, ilmu dan amal itu harus syarat mutlak. Saudara sekalian, nah, apa keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalankan ibadah saum ketika dalam perjalanan? Kita ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya berpuasa, saya lagi saum, tetapi saya dalam perjalanan. Apa yang harus dilakukan oleh kami ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, seandainya kamu kuat, silahkan berpuasa. Seandainya kamu tidak kuat atau ada hal-hal lain yang dimungkinkan akan terjadi berdampak negatif, maka silahkan berbuka saum. Silahkan untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Muslim.
Nah, penjelasan hadis ini tentunya ada syarat-syarat lain. Itu dalam fikih madhab. Beberapa ulama berpendapat ada syarat-syarat, tentunya tidak hanya asal perjalanan. Misalnya dari sisi jarak. Apakah jaraknya itu memenuhi syarat seperti dibolehkannya syarat pada sholat untuk dijamak qashar. Nah, ada yang berpendapat bahwa jaraknya 80 km lebih. Ada yang berpendapat bahwa sama dengan dibolehkannya untuk sholat jamak qashar. Nah, itu kurang lebih 80,6 km. Nah, syarat itulah salah satunya menjadi alasan untuk kita bisa berbuka saum karena dalam perjalanan jauh. Syarat yang kedua adalah ketika kita dalam perjalanan, tujuannya untuk apa? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk ketidakbaikan? Apakah tujuannya untuk mencari ilmu, misalnya, kan itu untuk kebaikan. Apakah untuk bersiraturahmi kepada keluarga, itu kan untuk kebaikan. Apakah karena mau berdakwah? Apakah karena mau ibadah haji, ibadah umrah, mau berdakwah ke tempat yang jauh? Nah, disinilah Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang dalam perjalanan jauh untuk berbuka saum. Alasan-alasan itulah yang harus menjadi dasar. Tidak sebaliknya. Kok karena mau main-main, karena jarak jauh sehingga membatalkan saum. Karena melihat orang lain berbuka puasa, akhirnya dia membatalkan saum. Nah, inilah hati-hati. Tetapi kata Rasulullah dalam hadis tadi, seandainya kuat, kenapa tidak? Kan gitu. Seandainya kuat, meskipun perjalanan jauh, ya kita laksanakanlah ibadah saum. Kembali kepada penanaman niat kita. Kalau niat kita kuat, badan kita sehat, insya Allah ya, ibadah saum kita bisa dipertahankan. Karena banyak, saya sendiri punya pengalaman. Pernah di bulan saum saya perjalanan jauh dari Surabaya ke Tasikmalaya. Itu naik kereta 15 jam, kita masih kuat ibadah saum. Tapi juga ada, perhatikan, orang anak kecil usia SD kuat, malah anak-anak atau orang-orang dewasa tidak kuat menjalankan ibadah saum walaupun perjalanannya dari Bandung ke Tasikmalaya. Nah, ini kembali kepada niat kita yang kuat. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 sudah jelas, yang artinya dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu, kata Allah, yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain di bulan setelah Ramadan. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya
dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menjalankan ibadah saum itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Rahasia di balik itu semua. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang harus kita catat. Tujuan ibadah saum menurut Al-Quran. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjadi orang yang takwa menurut firman Allah tadi adalah salah satunya bahwa kita memiliki pahala ibadah saum, atau saumnya yang betul-betul memenuhi syarat yang dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu kan banyak. Seperti menjalankan salat tarawih, ya kan? Azab bagaimana makan takjil, azab bagaimana makan sahur, tadarus Al-Quran, atau amalan-amalan sunnah lainnya. Sehingga orang-orang seperti itu pantas Allah menggelari kategori orang-orang yang takwa, karena ibadah saumnya betul-betul sempurna, yang dilengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ibadah saum itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana tidak, karakter seorang muslim bisa dibangun lewat ibadah saum. Bagaimana dibangunnya? Dibangun supaya karakternya lebih baik. Contoh, ibadah saum melatih kesabaran, melatih kejujuran, mengendalikan hawa nafsu, ya kan? Membangun pembiasaan. Kalau di bulan-bulan biasa sulit untuk bangun jam 3 malam, tapi di bulan saum kok bisa? Ya kan? Membangun kasih sayang, contoh kalau di rumah makan sahur. Kalau seorang bapak punya istri di rumah, punya anak-anak, kita renungi bagaimana makan sahur. Ya, makan sahur, menyiapkan makan sahur di rumah. Saya kira seorang bapak itu walaupun fisiknya kuat, tetapi pembiasaan itu untuk menyiapkan sajian makan sahur rasanya berat. Tapi naluri ibu, ya kan? Naluri ibu jam 3 bahkan setengah 3 malam bangun, nalurinya lalu pergi ke dapur untuk menghangatkan sajian-sajian makan sahur. Bayangkan itu. Sebelum sajian sudah siap saji, suaminya, anak-anaknya belum dibangunkan. Subhanallah, ya. Perbuatan mulia seorang istri kalau dilihat oleh mata batin seorang suami, sungguh akan timbul kasih sayang di sana. Bagaimana seorang istri menyajikan makanan untuk keluarganya di rumah. Pantas Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, sajian makan takjil dan sahur di bulan suci Ramadan yang disajikan oleh istri-istrimu, maka kata Rasulullah, akan terpancar dari jari-jari istrimu itu adalah cahaya-cahaya surga.
artinya pahala yang besar yang akan membawa kepada ketakwaan. Sedangkan ketakwaan, jaminan Allah menjadi penghuni surga bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu contoh bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan mengajarkan karakter, bulan membangun kepribadian. Yang tadinya jarang bangun jam 3 malam, ternyata 1 bulan kok bisa kita. Ketika kita menjalankan ibadah saum penuh kesabaran, kok bisa 1 bulan? Mudah-mudahan 11 bulan yang lainnya dalam 1 tahun itu bisa terbangun dari nilai-nilai Ramadan. Jadi mutiara Ramadan ini betul-betul menjadi mutiara yang mahal. Artinya memberikan pendidikan kepada kita supaya kita bisa membangun diri, bermuhasabah, mensyukuri segala nikmat Allah. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan atas pemberian Allah yang maha dahsyat ini. Maka di bulan suci Ramadanlah kita mengkaji diri, merenungi kehidupan, membangun kesadaran diri. Ya Allah, betapa beratnya menjalankan hidup ini. Kalau bukan rahmat dan karunia Allah, sulit rasanya membina takwa, membangun diri, melatih diri, mengendalikan hawa nafsu. Itu sulit rasanya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini harus betul-betul menjadi bulan perenungan diri, bulan bermuhasabah diri. Jadi dalam hadis disebut bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Banyak hal pendidikan, mulai membangun diri, membangun keluarga kita, membangun kehidupan masyarakat pada umumnya kaum muslimin, supaya menjadi betul-betul orang-orang yang terbangun jiwa raganya sampai akhlaknya seperti Rasulullah SAW yang diidolakan, menjadi tauladan bagi kaum muslim. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan dari kuliah Mutiara Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah, keringanan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah saum dalam perjalanan, dengan catatan perjalanan jaraknya lebih dari 80 km, lalu tujuan perjalanannya adalah tujuan kepada yang baik-baik. Nah, maka itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Di sana ada kata-kata faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu menjalankan ibadah saumnya lalu sakit dan dalam perjalanan yang jauh, maka diperbolehkan untuk berbuka puasa, berbuka saum, tetapi harus mengqadha atau mengganti berpuasa di bulan setelah Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan dalam perjalanan itu. Jadi inilah yang disebut dengan rukhsah, keringanan dari Allah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka sesuai dengan tujuan ibadah saum yang ketiga dalam Al-Quran, la'allakum yarsudun, supaya kita selalu menjalankan kebenaran.
Berbicara kebenaran yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebenaran yang hakiki adalah Al-Qur'an. Maka cintailah Al-Qur'an. Imani Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, dakwahkan Al-Qur'an. Itu kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pada kuliah Ramadan ini khususnya anak-anak kita yang di rumah lagi belajar, silahkan untuk bersaum, melatih diri dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita, menjalankan ibadah saum dengan baik dan sempurna. Semangat ibadah saum itu adalah ciri muslim yang betul-betul beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapkan doa kepada Allah, ya Allah, saya berjanji ingin menjalankan ibadah saum dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, saya tidak akan meninggalkan sholat tarawih. Ya Allah, kuatkan ibadah saum saya di siang hari supaya bisa belajar dengan baik. Itu meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, kesehatan. Karena Allah lah yang memberikan sehat, Allah lah yang memberikan kekuatan fisik kepada kita. Maka kita kembalikan kepada Allah, minta kepada Allah. Orang yang beriman itu selalu bergantung kepada Allah segalanya. Minta rezeki kepada Allah, minta sehat kepada Allah, minta kekuatan lain kepada Allah, minta otak kita cerdas, pinta kepada Allah, minta ingin belajar yang sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi orang-orang yang cerdas, yang rajin belajar, pasti pintar. Pinta kepada Allah. Hanya dengan doa kepada Allah lah semuanya kita bisa berubah. Oleh karena itu ibadah saum kali ini kita sambut, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Ya, orang Islam jangan lalai. Orang Islam jangan mudah tergoda, harus kuat. Ya, walaupun makanan banyak di meja di rumah, dekat dengan mata kita, kita tidak tergoda. Sebanyak apapun, seenak apapun makanan-makanan menggoda kita, kita masih kuat. Karena kita memiliki kekuatan iman, karena kita sungguh-sungguh. Niat ibadah saumnya karena iman, betul-betul iman kepada Allah. Ingin jadi orang yang takwa, ingin jadi orang yang syukur, ingin menjalankan kebenaran seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun godaannya akan tersingkir, menjadi benteng. Asyamu junnatun. Saum itu harus menjadi benteng. Benteng untuk apa? Untuk menangkal godaan-godaan dari luar. Silakan godaan, tapi kita kuat. Benteng kita kuat, iman kita kuat, tidak akan tembus syaitan apapun, iblis apapun, manusia yang menyatu dengan syaitan apapun, tidak akan tembus menggoda, tidak akan kuat menembus benteng kekuatan iman kita. Maka orang-orang yang ibadah saumnya dilandasi dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang itulah yang akan bisa menjalani ibadah saum dengan baik dan sempurna, tahan godaan, tahan cobaan, maka akan terasa nikmatnya ibadah saum. Satu, menjelang waktu maghrib, yang kedua nanti menjelang akhir ibadah saum kita, yakni lebaran. Itulah sosok muslim yang menjalankan ibadah saumnya dengan sempurna.
Wah, kebahagiaannya tidak terukur, saudara-saudara. Nikmatnya ibadah saum yang sungguh-sungguh. Siangnya ya kan kita bisa belajar dengan baik, lalu bisa baca Al-Quran, bisa sholat sunat duha, bisa sholat sunat yang lainnya. Betapa nikmat orang yang menjalankan ibadah saum dengan niat yang kuat itu. Sore hari kita menjelang maghrib, ya Allah betapa nikmatnya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW dijanjikan, nikmatnya berbuka saum orang-orang yang menjalani ibadah saumnya dengan baik. Sungguh tidak ada bandingannya. Betapa nikmatnya ketika kita mendengar azan maghrib, lalu kita berbuka saum. Subhanallah, betapa nikmatnya. Sumu autasi. Ibadah saum juga membawa sehat, membangun fisik jasmani kita menjadi sehat. Maka jangan disia-siakan bulan suci Ramadan ini untuk kita bisa berbuat ibadah yang maksimal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku di rumah, silahkan jalani ibadah saum ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah saum, selamat belajar dengan baik, selamat berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.